Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Syakir Sawari Purba dari kelas IPS 1A semester 3. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Ibu Dr. Haja Megawati MPD. Video ini saya tampilkan guna melengkapi tugas dari beliau mengenai manajemen strategi dalam organisasi. Adapun pembahasannya atau peta konsep dari materi tersebut adalah yang pertama mengenai pengertian manajemen strategi, yang kedua peran manajemen strategi dalam organisasi, berikutnya berpikir strategi dan implementasi manajemen strategi. Pertama-tama kita masuk pada pembahasan mengenai pengertian apa itu manajemen strategi. Pengertian menurut para ahli, yang pertama menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan. Menurut Hussein Umar, manajemen strategi sebagai suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, penerapan, dan evaluasi keputusan-keputusan antara fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi strategi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Menurut Lawrence R. George dan William F. Bloch, manajemen strategi adalah suatu kesatuan rangkaian keputusan manajemen yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Grant, strategi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan rencana mengenai penggunaan sumber daya untuk menciptakan suatu posisi menguntungkan. Dari keempat definisi yang disampaikan oleh tokoh tersebut, dapat diketahui fokus manajemen strategi terletak dalam memadukan manajemen, pemasaran, keuangan atau accounting, produksi, operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi manajemen strategi. Yang kedua, peran manajemen strategi dalam organisasi. Peran manajemen strategi ketika diimplementasikan dalam suatu organisasi, maka setiap unit atau bagian yang ada dalam organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin. Melihat perkembangan zaman sekarang ini, di mana setiap organisasi perusahaan telah melakukan ekspansi pasar guna mendapatkan keuntungan yang banyak. Semuanya itu perlu langkah strategis dan taktik yang tepat sehingga proses atau langkah yang diambil oleh pimpinan dapat dijalankan seefektif dan seefisien mungkin. Berikutnya, berpikir strategi. Realisasi berpikir strategi dapat ditunjukkan oleh konsep masukan, proses, dan keluaran dalam mengelola perubahan menurut peluang maupun ancaman yang ditemui sesuai fase-fase berikut. Pembentukan kelompok kerja, inventarisasi kegiatan, keterlibatan unit kerja, dan status kegiatan. Nah, dalam fase ini pembentukan kelompok kerja, kita harus menyatukan teamwork yang baik dan solid, serta menginventaris setiap kegiatan-kegiatan maupun perencanaan sehingga keterlibatan setiap unit kerja terlihat sebagai sebuah bentuk kolaborasi yang memiliki tim solid. Hal tersebut dalam praktiknya didukung oleh konsep strategi baik yang klasik
atau siklus hidup produk dan SWOT. Nah, dalam hal ini siklus hidup produk itu ada 4 ya. Ada siklus di tahap perkenalan, terus tahap pendewasaan, terus tahap perkenalan, tahap pertumbuhan, atau disebut pendewasaan, perkenalan, pertumbuhan, pendewasaan, dan ada tahap penurunan. Berikutnya juga ada yang namanya SWOT atau analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Adapun alternatif yang dalam implementasinya sangat ditentukan oleh besaran dimensinya atau tema tertentu. Nah, sementara itu implementasi dari manajemen strategi dapat kita lihat bahwa manajemen strategi dalam implementasinya ditentukan oleh tahapan identifikasi lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, pemantauan, dan evaluasi strategi. Hal tersebut disusun dari sistem lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal, yaitu kekuatan dan kelemahan, itu berupa sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Sementara dari analisis eksternal, peluang dan ancaman, yang dikenal sebagai SWOT atau pendekatan peran, polisi, strategi, dan fungsi. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi baik secara luas maupun spesifik, faktor-faktor mempengaruhi secara luas maupun spesifik dalam analisis lingkungan eksternal, yaitu berupa peluang dan ancaman. Yang pertama, masuknya pendatang baru atau skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, biaya peralihan pemasukan, akses ke saluran distribusi, dan kebijakan pemerintah dan lainnya. Yang kedua, ancaman produk pengganti, biaya dan harga, itu sangat berpengaruh. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar pembeli, kuantitas, mutu, dan ketersediaan. Yang keempat, ada kekuatan tawar-menawar pemasok, dominasi integrasi, dan keunikan. Yang kelima, persaingan konvensional di antara pesaing, posisi, dan ketergantungan. Berikutnya, manfaat menerapkan manajemen strategi. Yang pertama, memberikan arah jangka panjang yang dituju. Yang kedua, membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga, membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif. Yang keempat, mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin berisiko. Yang kelima, aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan untuk mencegah munculnya masalah di masa yang akan datang. 6. Keterlibatan anggota organisasi dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. Ketujuh, aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. Yang kedelapan, keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. Berikutnya, tahap-tahap dalam manajemen strategi merupakan sebuah proses yang terdiri dari 3 kegiatan, antara lain perumusan strategi. Nah, pada tahap ini mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang, ancaman eksternal organisasi. Yang kedua, adanya implementasi strategi atau pelaksanaan strategi. Artinya dari setiap pelaksanaan dari perumusan strategi itu dilaksanakan, diimplementasikan sehingga nantinya akan mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Nah, yang ketiga itu mengenai evaluasi, bagaimana kita sebagai tahap akhir mengetahui bagaimana perkembangan, apakah strategi implementasi itu juga berpengaruh pada
kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jika ada kekurangan atau kelebihan, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang akan perlu dirubah. Itulah gunanya sebuah evaluasi. Semua strategi dapat dirubah di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Nah, setiap strategi perlu mengukur prestasi, sejauh mana pencapaian sebuah strategi itu sendiri. Yang ketiga, korektif, aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan perlunya sebuah evaluasi. Manajemen strategi mempunyai beberapa dimensi, antara lain dimensi waktu dan orientasi masa depan. Artinya, dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi, setiap organisasi harus berpandangan penuh atau berpandangan jauh ke depan sesuai dengan visi misi. Terus kita harus berpikir proaktif dan antisipatif terhadap kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua, dimensi penggunaan sumber daya. Hal ini tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar terintegrasi dan terimplementasi dalam fungsi-fungsi manajemen. Sementara yang ketiga, dimensi multibidang. Implementasi manajemen strategi harus didasari dengan organisasi dan menempatkannya sebagai suatu sistem. Nah, itu saudara-saudara, itu yang saya sampaikan mengenai manajemen strategi dalam sebuah manajemen suatu usaha. Untuk itu, sebagai kesimpulan dapat kita ambil bahwa manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diterapkan oleh manajemen. Puncak yang berisi visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai. Strategi harus tercermati pada rancangan struktur budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Yang berikutnya, strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, maka implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat. Demikian presentasi mengenai manajemen strategi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, terima kasih untuk setiap perhatian dan dukungannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Haja Megawati atas bimbingannya selama perkuliahan semester 3 ini. Untuk itu saya akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semangat. Nah, yang ketiga itu mengenai evaluasi, bagaimana kita sebagai tahap akhir mengetahui bagaimana perkembangan, apakah strategi implementasi itu juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
Jika ada kekurangan atau kelebihan, mana yang perlu dipertahankan dan mana yang akan perlu dirubah. Itulah gunanya sebuah evaluasi. Semua strategi dapat dirubah di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Nah, setiap strategi perlu mengukur prestasi sejauh mana pencapaian sebuah strategi itu sendiri. Yang ketiga, korektif, aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan perlunya sebuah evaluasi. Manajemen strategi mempunyai beberapa dimensi, antara lain dimensi waktu dan orientasi masa depan. Artinya, dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi, setiap organisasi harus berpandangan penuh atau berpandangan jauh ke depan sesuai dengan visi misi. Terus kita harus berpikir proaktif dan antisipatif terhadap kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua, dimensi penggunaan sumber daya. Hal ini tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar terintegrasi dan terimplementasi dalam fungsi-fungsi manajemen. Sementara yang ketiga, dimensi multibidang. Implementasi manajemen strategi harus didasari dengan organisasi dan menempatkannya sebagai suatu sistem. Nah, itu saudara-saudara, itu yang saya sampaikan mengenai manajemen strategi dalam sebuah manajemen suatu usaha. Untuk itu, sebagai kesimpulan dapat kita ambil bahwa manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diterapkan oleh manajemen puncak yang berisi visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai. Strategi harus tercermati pada rancangan struktur budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Yang berikutnya, strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, maka implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat. Demikian presentasi mengenai manajemen strategi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, terima kasih untuk setiap perhatian dan dukungannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Haja Megawati atas bimbingannya selama perkuliahan semester 3 ini. Untuk itu saya akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semangat. Nah, yang ketiga itu mengenai evaluasi, bagaimana kita sebagai tahap akhir mengetahui bagaimana perkembangan, apakah strategi implementasi itu juga berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Jika ada kekurangan atau kelebihan,
mana yang perlu dipertahankan dan mana yang akan perlu dirubah. Itulah gunanya sebuah evaluasi. Semua strategi dapat dirubah di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. 3 macam aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi adalah: yang pertama, meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua, mengukur prestasi. Nah, setiap strategi perlu mengukur prestasi, sejauh mana pencapaian sebuah strategi itu sendiri. Yang ketiga, korektif, aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan perlunya sebuah evaluasi. Manajemen strategi mempunyai beberapa dimensi, antara lain dimensi waktu dan orientasi masa depan. Artinya, dalam mempertahankan dan mengembangkan eksistensi organisasi, setiap organisasi harus berpandangan penuh atau berpandangan jauh ke depan sesuai dengan visi misi. Terus kita harus berpikir proaktif dan antisipatif terhadap kondisi yang akan dihadapi ke depannya. Yang kedua, dimensi penggunaan sumber daya. Hal ini tidak dapat melepaskan diri dari kemampuan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimiliki agar terintegrasi dan terimplementasi dalam fungsi-fungsi manajemen. Sementara yang ketiga, dimensi multibidang. Implementasi manajemen strategi harus didasari dengan organisasi dan menempatkannya sebagai suatu sistem. Nah, itu saudara-saudara, itu yang saya sampaikan mengenai manajemen strategi dalam sebuah manajemen suatu usaha. Untuk itu, sebagai kesimpulan dapat kita ambil bahwa manajemen strategi adalah proses manajerial yang berisi serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang diterapkan oleh manajemen. Puncak yang berisi visi, misi, sasaran, dan target organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai. Strategi harus tercermati pada rancangan struktur budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Yang berikutnya, strategi diimplementasikan dalam suatu lingkungan yang terus berubah, maka implementasi yang sukses menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang tepat. Demikian presentasi mengenai manajemen strategi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu, terima kasih untuk setiap perhatian dan dukungannya, dan terima kasih juga untuk Ibu Dr. Haja Megawati atas bimbingannya selama perkuliahan semester 3 ini. Untuk itu saya akan akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Semangat.